Tapi nggak bisa berharap lo melepas bisnis lo ke orang yang gajinya 7 juta, 8 juta, atau bahkan 10 juta, Ya. dan lo berharap itu akan jalan dengan sendirinya. Dia punya drive lebih besar daripada lo sebagai brand founder, yang menurut gue sih belum di tahap itu. Halo Botakers, kembali lagi bersama saya Om Botak di channel Cerita Om Botak. Ini adalah podcast yang spesial ya, kalau bisa dibilang ini ke berapa kali ya, 1, 2, 3, minimal ketiga kali ya. Dan buat saya ini, saya ngundang supaya saya sendiri mau belajar pribadi. Ya, tapi buat teman-teman yang belum jadi Botakers ya, buruan nih klik subscribe, banyak banget, ada 100 lebih video yang bakal bantu teman-teman scale up jualannya di marketplace ya. Nah, teman-teman, kita hari ini kedatangan dengan Bro Yasa Singgih ya. Nah, ya yang teman-teman mungkin kenal dari bukunya ya, kalau generasi yang lebih lama mungkin dari buku ini. Pas beliau masih muda. Masih kurus kalau Kalau yang ini adalah buku yang bestseller sekarang, teman-teman bisa dapetin di klik ya, nanti ada linknya ya. Tapi hari ini kita selain bahas buku, kita juga bahas bisnis ya, kita bakal ngobrol-ngobrol. Tapi sebelumnya mungkin boleh kenalin diri dulu, siapa itu Yasa? Wah, makasih banget Om Iya. Botak. Kita udah kenal 9 tahunan ya, Iya, dari 2016 ya, bro. iya. Dari awalnya gue jalanin Men's Republic, yang waktu itu gue juga nulis buku ini, banyak orang taunya jualan sepatu. Sekarang ya brand sepatunya masih ada, tapi tidak diseriusin, hanya menjadi side job aja. Sekarang gue banyak ngerjainnya di satu company baru yang selama 4 tahun terakhir gue kerjain, namanya Basel. Basel itu ngerjain branding, marketing, dan advertising untuk brand. Jadi banyak juga brand-brand yang beririsan sama Om Botak. Gue ngebantuin brand untuk handle brandingnya, sampai ke eksekusi marketing, sampai ke advertisingnya. Wow ya. Teman-teman kalau mau tahu Basel lebih banyak apa, tinggal cek aja Instagramnya. Namanya Basel @BaselID. @BaselID. Ya. Nah, tadi sebenarnya menarik ya kalau kita melihat perjalanannya seorang Yasa itu dari seller online ya. Bisa dibilang seller online ya. Iya. Kalau sekarang sebagai founder agency, Iya. jadi founder agency ya. Benar. Apa sih yang beda? Yang beda ya, secara perspektif gue ngerasa lebih lengkap ya Om. Dulu kan gue sebagai brand yang bayar agency Nah, buat ngerjain brand gue, iya. buat bantuin company gue supaya ya ada yang ngebantuin. Nah sekarang gue jadi orang yang ngebantuin itu. Di dua sisi ini ada plus minusnya ya. Oke. Tapi gue akhirnya jadi punya point of view yang lumayan lengkap juga. Kalau dulu gue ngerasain, oh bayar agency itu kayak begini loh, Mahal. sama agency mahal, Ya, ribet, ribet. gitu kan. Ya. Bukan tim punya kita. Tapi sekarang gue berada di posisi itu. Gue berada di posisi yang gue yang dibayar untuk beresin brand orang. Yang awalnya gue nyuruh orang, sekarang gue yang jadi disuruh-suruh sama brand. Berarti posisi kebalik. Tapi plusnya mungkin nggak banyak agency yang punya pengalaman kayak gue ya, yang pernah di point of view brand owner. Terus kebetulan kan mungkin gue juga pernah ada di POV itu sebagai influencer. Gue dibayar brand buat promosi. Nah, brand lengkap gua, kan. Ya. Jadi gue ngerasain tuh di semuanya. Sekarang gue di agency bayar KOL buat brand yang jadi partner gue. Jadi lumayan lengkap tuh POV-nya. Gue pernah jadi POV orang brand, pernah di POV influencer, sekarang di POV-nya di agensinya. Plus minusnya masing-masing ada plus minus ya Om. Kalau di brand, gue merasa lebih banyak di internal aja ngurusinnya. Kan gak ketemu sama klien kan. Yeah. Ya semuanya usahanya retail. Paling gue berhubungan sama orang itu ya sama vendor sama supplier aja. Tapi kalau sekarang di agency ya meeting itu jadi hal yang wajib ya. Setiap brand mau ketemu sama kita harus pendekatan dulu, ceritain brand kita, agency kita kayak gimana. Jadi pendekatannya bisa dibilang berbeda banget antara pendekatan ke customer B2C sama B2B. Kalau dulu B2C, gue kerjaannya ngutang sama supplier. Nah, kalau di agency gue diutangin. Udah kayak bank kan. Ada kolektornya khusus buat kolekin piutang. Jadi
Ya gue merasa di fase hidup ini memperlengkap POV gue lah, dengan berbagai macam sudut pandang. Dan makin gede proyeknya, makin gede pula diutangin biasanya. Iya, aduh. Iya, Ya dulu kan? pikirannya kan waktu ngurusin brand kecil, wah, andai kan gue bisa ngurusin brand-brand gede aja, dapat Iya, project yang gede, iya, yang iya. sekali ngevlog, wah, enak gitu. Ya enak sih di invoice-nya, tapi dibayarnya lama. Jadi semua masing-masing ada plus minusnya lah. Kalau dilihat dari lu kan berarti kalau handle brand itu kan banyak ya. Hmm. Macam-macam kategori juga kan ya. Hmm. Dari tahun ke tahun, dari Basel berdiri sampai sekarang, brand mana sih yang memang eh kalau lu lihat nih, ini gampang nih buat gue scale up gitu. Hmm. Gampang buat gue scale up. Iya. Kriteria apa Iya, sih yang iya, iya, harusnya iya. mereka punya Hmm. yang begitu lu lihat, oh ini mah enak nih kalau kalau bisa dipegang nih dan ternyata bener nih selalu pegang scale up-nya gampang. Kriteria Hmm. seperti apa sih yang pastinya teman-teman kalau udah baca bukunya nih pasti tahu nih. Iya, 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 iya. Kriteria seperti brand apa sih yang memang kalau gitu lu handle gampang nih naiknya nih. Iya, iya. Mungkin gue coba bikin kriterianya bukan dari industrinya om, Boleh. bukan dari produknya, tapi dari kesiapan dia sebagai sebuah brand. Oke. Misalnya eh, kita kan di Basel tuh spesialisasinya megang brand yang agak menengah. Jadi kalau misalnya brand baru benar nol datang ke kita tuh kita nggak bisa pegang. Kalau nggak salah requirement lu omsetnya udah harus minimal 350, oh sekarang 350 ya? 350. Kayaknya di buku belum 350 ya. Iya sekarang 350. Sekarang 350 guys ya. 350. Oke. Memang berbeda service, berbeda-beda sih. Tapi kalau yang buat yang ads atau buat sosmed, gue sarannya segitu. Oke. Tapi ada juga brand yang benar-benar nol, dia udah punya budget, bayar ke gue ya gue tapi kasih tahu disclaimernya. Kenapa Hmm. gue kasih kasih Kenapa 350 tuh? Karena gini om, servisnya Basel, angkanya tuh kurang lebih start projectnya itu sekitar 30-an juta. Ah, lu Nah, kalau di bawah 100 juta 35% berat ya. iya, gue juga nggak enak kan ngecasnya. Oh, kalau Kalau misalnya dia iya, brand omsetnya 100 juta, bayar ke gue 30 juta kan pasti berat. berat. Dan nanti dia akan sangat demanding juga. Benar Jadi gue karena coba, anggapannya lu kayak dia menaruh semua, penyelamatnya ya lu iya, kalau lu fail gitu dia ya. akan menaruh semua hope and ekspektasinya ke gue nanti. Iya. Sedangkan kan faktornya banyak banget. Jadi gue coba memberikan filter supaya dia juga bayar ringan. Kalau dia Hmm. cuma bayar 10% dari revenue dia kan dia akan lebih lega ngejalaninnya. Ya, betul. Sebenarnya tujuannya itu sih, bukannya karena gue nggak mau ngebantuin yang lebih kecil. Gue cuma mensortir ekspektasi aja gitu. Terus tadi kalau balik lagi ke apa namanya kriteria yang bisa di scale up ya, gue Hmm. ngeliat dari brandnya. Satu, apakah brandnya ini memang sudah punya capability untuk scale up atau infrastructure buat scale up. Misalnya dia datang ke gua, misalnya Basil bantu kita soal ads-nya dong. Gua akan tanya, lu ada tim buat ngejalanin kontennya gak? Mm-mm. Karena percuma kalau lu nggak punya tim konten apa-apa, lu cuma datang buat iklanin aja. Karena sekarang mungkin iklan nggak cuma masalah targeting sama interest doang, bukan masalah soal sipas doang, tapi lu punya konten yang bagus gak buat iklanin? Dan gue bisa ngulik terus gak kontennya? Misalnya minggu ini gue masukin satu konten nggak bagus, gue minta konten kedua, ketiga, keempat, lu ready buat kasih konten yang lengkap atau enggak gitu. Itu salah satunya. Kalau Gue nggak akan Basel bisa bantu. bisa, cuma gue akan melihat dia sebenarnya punya tim yang cukup lengkap gak sih buat Oke, ngejar itu. oke. Itu dari situ akan kelihatan sebenarnya dia punya potensi atau enggak buat di scale up gitu. Gue malah nggak menyarankan kalau semua dikerjakan oleh agency. Misalnya dia Kenapa benar-benar tuh? Bukannya buat lu cuannya lebih gede? Yes. lebih gede, tapi dia sebenarnya bahaya loh buat bisnisnya. Dia tidak punya core competence apa-apa di brand. Kalau Oh, agensinya mati, agensinya cabut, kabur, iya. perusahaannya tumbang juga. Oke. Justru gue tidak menyarankan lu outsource semuanya ke pihak ketiga. Oh, berarti bukan gaya-gaya kayak influencer-influencer yang bilang gue bisa Apa tuh? bisa bikin bisnis autopilot yang semuanya gue outsource gitu ya. Ya gue tidak menyarankan karena Iya. kok gue bilang gini, misalnya dia mau outsource ads ke gue Iya. kan make sure memang ads itu bukan bagian yang lu mau pegang. Oke. Makanya lu pengen outsource dari sekarang. Tapi Hmm. lu jangan outsource ads
terus sosmed lo outsource, campaign lo outsource, IOL lo outsource juga, terus copywriting lo outsource, semua di outsource. Ya, Akhirnya brand lo punya kompetensi apa? produknya Ya produknya doang menurut gua nggak nggak cukup. cukup ya. Gitu. Lo harus punya kompetensi di dalam brand lo. At least lo punya brand manajernya sendiri. At least punya orang marketing manajernya sendiri. Jangan semua benar-benar 90% lo outsource. Gue tidak menyarankan. Gitu. Jadi gue coba salah satu kriteria brand yang bisa di scale bukan dari industrinya menurut gue, karena tapi dari kesiapan timnya dia. Enak apa enggak sih orangnya bisa buat tektokan kita sebagai rekan kerja Oke. partner, bukan sekedar ngelempar gitu aja. Karena kalau misalnya bro kita bisa menghandle semuanya, ya mendingan gue juga nggak kerja sama-sama brand, mendingan gue cari barang dari Alibaba aja, terus gue Iya. kerjain semua sendiri. Iya, iya. Karena artinya cuma bener-bener kita doang yang mikirin, nggak ada dua belah pihak. Padahal kan sebagaimana sehebat-hebatnya si kita sebagai agensi, kita nggak bakal ngerti produknya sedalam lu yang bikin. Point of view kita nggak sedalam itu, nggak bakal ngerti dalemannya sampai daging-dagingnya. Kita kan ngerjain at the same time banyak brand. Beda sama lu yang bener-bener taruh hati lu di situ. Iya. Lu yang bener-bener bikin produknya, lu R&D produknya, lu tahu ceritanya kenapa. Soulnya nggak boleh hilang. Lu jangan outsource soulnya. Itu makanya gue pernah bilang ke teman-teman gue, kenapa banyak brand yang setelah masuk brand agregator tapi malah turun. Padahal Soalnya kan hilang. iya, Padahal nggak jualan sepatu. iya, apapun itu. Iya. Karena Maksudnya soal sepatu ya. oh iya, soal sepatu maksud Bukannya gue. itu ya. Itu maksud gue. Iya. Karena Iya, kalau iya. bisnisnya tuh masih Karena level foundernya udah nggak punya interest, terutama kalau masuk agregator biasanya dia punya sahamnya juga jadi minoritas. betul, itu kan satu Iya. minoritas. Lu datang ke kantor dengan spirit yang berbeda, bro. Lu berharap, oh gue udah dibangun profesional yang handle Iya, gue nggak brand usah gue, mikirin lah. si investor udah Iya. taruh di manajemen orang-orang hebat. Udah gitu lu baru aja exit duit, gede banget kan, dapat cash dari Nah, jual saham. iya. Lu pasti drive-nya berbeda. Gitu. Lu berharap ada orang lain yang nge-handle bisnis lu lebih bagus daripada lu. Nggak mungkin sih menurut gue. Di level middle middle brand ya, brand menengah ya, yang levelnya belum korporat, dimana culture-nya udah tersetup dengan baik, sistemnya, people-nya semua udah oke, tapi masih menengah, lagi grow, lu berharap ada orang lain, pihak ketiga, mau dia bentuknya investor, agency atau siapapun, yang lebih ngerti lu dibandingin lu. Menurut gue nggak mungkin. Jadi saat itu bukan adalah momen yang owner itu bisa autopilot ya, Yas? Iya, menurut gue belum sih. Belum. Kapan Selama dia bisa autopilot, Yas? menurut gue pada saat lu punya sistem dan orang yang tepat. Iya. Tapi untuk punya sistem dan orang yang tepat, di level berapa? Apakah lu yakin dengan menggaji orang yang gajinya 10 juta, itu adalah orang yang bisa Mikirin ya. mikirin bisnis lu dan drive bisnis lu lebih maju? Mungkin mungkin di level lu bisa menggaji orang yang skalanya udah 3 digit, yang dia udah Yes. lebih pintar dari lu, yang dia punya pengalaman lebih banyak dari lu, dan itu bukan cuma satu orang, tapi dia sudah bisa membangun tim yang juga lengkap, yang harganya juga mahal-mahal, yang bahkan mungkin gajinya lebih besar dari gaji lu sebagai CEO. Mungkin itu salah satu indikatornya dari sekian banyak indikator lu bisa mulai melepas bisnis lu. Tapi nggak bisa berharap lu melepas bisnis lu ke orang yang gajinya 7 juta, 8 juta, atau bahkan 10 juta. Yeah. Dan lu berharap itu akan jalan dengan sendirinya. Dia punya drive lebih besar daripada lu sebagai brand founder, yang menurut gue sih belum di tahap itu. Gimana lu sendiri memandang dari brand-brand sekarang tuh memasuki tahun 2025 itu gimana sih? Kalau orang bilang 2025 tuh tahun yang berat, sulit. Kalau dari pandangan lu dan dari klien-klien lu sendiri kayak gimana sih, Yas? Memang banyak ya. Gue juga beberapa brand juga banyak yang cerita, Yeah. ini 2024 ke 2025 berat banget. Bahkan ada beberapa yang bilang lebih berat dari zaman gue COVID kemarin. Iya. Itu gue ada melihat juga ada yang mengalami gitu. Terutama untuk brand-brand yang udah lumayan besar ya, bro. Kalau brandnya masih dalam angkanya mungkin di bawah 1 miliar, 500 juta, biasanya scale-nya masih bagus ya. Tapi kalau udah
di angka atas 1 miliar ke atas, kadang juga udah lumayan mentok dan mungkin nggak bisa berharap budget iklan dinaikin berkali-kali lipat terus omsetnya juga ikut berkali-kali lipat. Nah, Uh, ya. gue ngeliat ada capnya dan biasanya untuk brand-brand udah gede misalnya ada brand yang kita pegang omsetnya udah mungkin hampir 10M satu bulan, itu gue ngeliat akhirnya dia mulai mencari channel lain tuh bro untuk bisa scale, mulai bikin distributor di banyak kota, bikin check up point toko offline di luar kota, dan ternyata hasilnya bagus yang akhirnya bisa budget yang sama buat awalnya tadi buat iklan dialihkan buat buka toko offline, ternyata hasilnya mungkin bisa di luar ekspektasi yang awalnya kalau dimasukin ke budget iklan. Okay. Jadi mungkin buat 2025 gue juga bukan ahli ekonomi yang bisa ngelihat ekonomi nanti gimana. Cuma ya dari apa yang gue belajar, dengar, lihat, analisa, ya memang banyak yang bilang ini waktunya untuk wait and see, ngelihat perang dagang kayak gimana. Jadi kalau lo punya cash reserve yang cukup sehat, dipertahankan baik-baik, lebih wise untuk spend di budget marketingnya, lebih wise untuk jaga di operasionalnya, tapi juga bukan berarti nggak bisa scale juga. Nah, selalu masih ada cara lain yang bisa bisa kita coba kulik dan bisa kita coba cari kayak yang tadi brand yang akhirnya masuk ke toko offline itu. berarti brand-brand yang tahun ini masih bisa scale, ini mempunyai beberapa kriteria tertentu kah? Atau memang semuanya masih bisa asal nyoba aja dari atau ini memang masih bisa, cuma mungkin nyoba yang tadinya ads-nya itu nggak terlalu difokusin, coba di ads, yang nggak pernah nge-live, coba di live, yang nggak pernah coba masuk ke dunia offline, coba masuk offline, yang nggak punya distributor, coba mainin distributor di beda yang pulaunya beda gitu ya. Mungkin gue bilangnya gini, jangan pernah bergantung dengan satu channel aja ya Om. Jadi kalau lu cuma heavy on satu channel, misalnya cuma TikTok aja, atau Shopee aja, atau bahkan ya cuma online aja, itu yang mungkin dihindari. Ada satu cerita yang brand yang waktu itu kita pegang, jadi mereka itu di TikTok gede banget bro, bener-bener gede banget di TikTok. Yeah. Cuma salah satu alasan gede di TikTok itu karena subsidi TikTok. Jadi di TikTok penjualannya dia untuk produk tersebut di industri itu sering kali itu top one, nomor satu, dan penjualannya besar banget. Tapi pada saat subsidi TikToknya dikurangin, customernya dia itu ingetnya dengan harga subsidi. Padahal waktu disubsidi sama TikTok, si brand yang gue pegang ini nggak rugi bro, karena subsidi bukan dia. Dia juga happy aja, penjualnya tinggi, yang bayarin subsidinya TikTok buat akuisisi customernya dia. Dia nggak rugi apa-apa, dijalanin aja. Tapi setelah dijalankan bertahun-tahun, ternyata itu merusak brand value-nya. Oh, malah brand value-nya rusak? Karena kan, saya misalnya harga satu produknya 100.000, disubsidi 40.000, dibayarin sama TikTok nih. Jadi kan customer selama bertahun-tahun ingetnya harga 60.000. Kalau misalnya dia subsidi sendiri, 40.000 nggak bisa. Dia nggak punya power untuk subsidi 40.000. Sehingga waktu subsidi dilepas, balik harga 100.000, dia nggak kuat untuk kasih subsidi balik ke angka 60.000. Di subsidi 10, dia kasih diskon 10%, nggak mempan. Kasih 20%, nggak mempan. Dia harus kasih 40% lagi, tapi kasih 40%, margin juga udah nggak ada. Gitu. Jadi itu bahayanya kita berjualan hanya menggantungkan ke satu channel aja. Nah, jadi kalau gue selalu bilang, nah tadi kata Om Botak, apakah coba live, coba apa? Ya sebanyak-banyaknya hal yang bisa lo coba untuk membagi diversifikasi resiko lo. Menurut gue itu adalah hal yang bagus. Mau termasuk itu offline kayak lo pakai reseller, beda marketplace. Ya sebanyak yang lo bisa untuk membagi diversifikasi itu menurut gue hal yang bagus. Oke. Berarti tahun ini masih bisa ya sih? Gue juga nggak tahu apakah tahun ini akan lebih sulit dari tahun lalu atau enggak. Tapi menurut gue gini, selama brand lo itu masih dalam fase ratusan juta, sebenarnya scaling up itu masih ada. Karena beda waktu kita nge-handle brand yang skalanya di bawah 1M dengan di atas 1M, memang growth udah jauh beda. Yang di atas 1M pasti growth-nya bisa dibilang udah lebih stagnan. Apalagi mungkin di fase ekonomi hari ini bisa jadi belum tentu secepat sebelum-sebelumnya. Tapi kalau brandnya kita itu 100 juta juga belum, harusnya room to grow-nya masih banyak ya? Pasti. Itu kayak misalnya kalau orang tanya, yes,
gue tepat gak sih ada di industri ini gitu ya. Iya. Terus gue tanya misalnya emang omsetnya sebulan berapa, 20 juta gitu. Ya itu mah industri apa aja. Untuk bisa nyampe 500 juta, 1 M, bisa gitu Iya, maksudnya. iya, iya. Tapi mungkin pas lu udah nyampe 1 M kan lu berpikir, nyampe gak sih gue 5 M, nyampe Hmm, gak sih gue 10 M. Nah mungkin kan kalau di situ udah mulai berpikir dengan market share ya. iya. Karena kalau udah di angka segitu, mungkin lu udah top one di Shopee, di Tokped, udah masuk ke, ya at least udah yang big big lah, top 3 top 5. Mungkin kalau di situ lu udah harus mikirin tentang industrinya apa, market share-nya berapa, gue dari nomor berapa. Tapi kalau masih di bawah 100 menurut gue apapun industrinya masih masih bisa lah, masih bisa pasti. Keren. Nah, yes, kita masuk ke buku ya. Jadi buat teman-teman yang belum beli bukunya nih, boleh ya. Nah, nanti linknya jangan lupa nih, kita kasih nih linknya di Linknya sini. harus link Om Botak ya. Harus link Om Botak kenapa? Karena khusus ya 10 teman-teman yang beli lewat link ini ya, habis nonton ini, nanti dapat yang spesial tanda tangan Ih, dari Yasa Cindy. gile. Wes, Siap. eksklusif banget guys. Ya, yang tanda tangannya kayak awal-awal yang PO lewat Wah iya tuh, Republik doang ya. Abis seleo gue. sampai keseleo dia ya. Nah, hari ini kita mau buat dia keseleo. Nah, tapi ada satu bagian yang sangat menyentuh di gue ya, karena gue udah kenal Yasa lama, dan Yasa memang em, menurut gue tuh namanya tuh naik banget waktu buku yang pertama ini, Never Too Young to Become a Billionaire ya. Hmm, Dimana buku ini kan bisa dibilang waktu itu masuk mega bestseller lah ya, iya. sampai puluhan ribu kejual, dan dia bisa pivot dari, Yasa ini bisa pivot dari jualan sepatu akhirnya ke agency. Ini gue pengen tahu sebenarnya apa apa yang ada di balik itu. Nah, Hmm, teman-teman dia sebenarnya udah nge-spill di sini ya, detailnya teman-teman bisa baca. Tapi saya tuh gue tuh pengen tanya ya, iya. maksudnya lebih ke secara emosional ya. Hmm, Ketika di sini lu tuh mengakui bahwa lu tuh jualan sepatu tapi lu sendiri nggak suka sepatu gitu ya. Menurut gue ini satu hal yang sangat, bodoh ya. bukan bodoh ya, tapi menurut gue ini banyak sekali seller seller online tuh alamin. Ah, Karena mereka menjual sesuatu yang karena mereka melihat peluangnya, bukan karena iya, ada passion iya, di sana. Lu iya, kan iya, pedagang ya. iya. Nah, tapi kalau menurut lu, kalau lu boleh balik lagi atau lu refleks ke sana, apa sih yang terjadi dan apa yang harusnya lu lakukan gitu? Iya, iya. Menurut gue wajar sih bro, orang untuk melihat bisnis itu awal dari opportunity ya. Kayaknya Iya, semua juga begitu mungkin ya. betul. Gue juga gitu. Waktu dulu gue mulai sepatu kan karena ngeliat opportunity. Bokap gue kan kerja di industri sepatu lama banget. Jadi gue ngeliat ya, itu opportunity yang ada di depan mata. Karena Iya, bokap gue lama di industri itu, punya banyak networking di sana. iya. Itu gue juga kepepet harus cari duit ya. Udah gue jalanin apa yang ada opportunity di depan mata gue. Hmm. Cuma orang kan biasa kalau misalnya opportunity-nya udah terpenuhi, maksudnya udah mulai menghasilkan, kalau dalam teori Maslow tuh dia mulai mencari sebenarnya yang fulfilling buat gue apa sih gitu kan. Bukan hanya ngelihat dari opportunity aja, tapi sebenarnya bisnis ini gue banget apa enggak. Gue bisa ngejalanin ini sampai 15 tahun lagi, 20 tahun lagi, 25 tahun gue Oke. lagi, gue masih happy atau enggak ngejalaninnya. Dan itu kan mulai menjadi kontemplasi lu dalam berpikir. Iya. Itu yang gue alami pada saat gue ngejalanin sepatu. Dari awalnya Men's Republic, gue sempat rebranding ke Republic sampai akhirnya bikin Basel. Itu tuh proses perenungan gue, mencari sebenarnya gue mau apa yang mau gue kerjain sebenarnya dalam hidup ini. Apakah gue tetap mau menjalankan sepatu sampai gue tua nanti, atau gue mau mencari hal baru, mencoba hal baru yang gue belum pernah coba sebelumnya, yang gue belum pernah bayangkan sebelumnya. Tapi waktu itu di buku ini lu tulis bahwa ada perubahan dalam industri sepatu brand lokal atau sepatu Hmm, lokal. hmm. Di mana apa yang lo lakukan dulu ketika lo tuh cuma mencontek dari tanya pabrik yang laku Iya, model apa nih? Terus gue bilang, yaudah deh, buat tapi iya, beda-beda iya, dikit iya, gitu ya. iya, Jadi lo nggak punya tim desain, lo nggak punya iya, tim segala macam. Em, itu menarik sih buat iya, gue sih di iya. sana sih. Iya, itu juga salah satu hal faktor besarnya juga pemutak yang bikin gue berpikir untuk mengganti usahanya. Gue kan awalnya mulai karena opportunity dari bokap gue. Iya, yeah. Gue jalankan waktu itu dengan cara tersebut, itu berhasil.
Yang ibaratnya ini bro, Bisa dibilang lu pedagang nggak waktu itu? dagang. Pedagang tapi bukan kalau orang bilang pebisnis. Iya, ada bro, gue yakin lu tahu bukunya deh. Ap- Judulnya, gue nggak pernah baca bukunya, cuma menurut gue judulnya itu judul yang mencerminkan cerita gue. What got you here, won't Ya, get you there ya, kalau nggak Marcel salah ya. Goldsmith. Iya ya itu Itu ya. gue jual juga, teman-teman nanti boleh cek di Nah, Tito Koyong Botak. iya, gue sih belum pernah baca bukunya. Iya. Cuma menurut gue tuh judulnya menceritakan gue, what got you here, won't get you there. Artinya cara yang sama. Dulu gue mulai bisnis Men's Republic 2014. Iya. Hanya dengan modal iklan, copy paste sepatu dari pabrik, produksi, nggak punya orang desain, nggak punya orang branding. Gue jalankan itu mungkin sampai tahun 2017 tuh berhasil. Tapi banyak orang kayak gitu nggak sih, Yas? Banyak ya, banyak Gue ya. rasa banyak, bukan cuma sepatu Iya, gitu ngomongnya iya. ya. Mungkin Lu di mau setiap industri. distro lah, lu mau jualan Iya, fashion iya. lah. Lihat yang lagi laku di Shopee, lagi laku di TikTok apa sih? Udah gue kopas aja deh. Iya. Harga gue miripin, lalu gue murahin. Tapi dia Iya. sendiri nggak suka desain. Dia sendiri juga nggak ada orang desain. Dia cuma bilang sama si tukang maklon, gue pengen kayak gini, buatin ya. Tapi Iya, benar. selamanya kan jadi follower gak kayak gitu. Benar, dan akhirnya menurut gua market tuh akan mendisrupt itu sendiri. Itu yang gua alamin. Jadi market akan, time will tell ya. Iya, karena gini. Iya. Pada saat semua orang melakukan itu, pasti kan ada orang lain yang mulai berpikir berbeda kan, bro. Oke. Kok semua sama ya? Cuma main tembak-tembak, copy paste, pasang iklan. Yang penting lu jagong iklan, lu bisa jualan. Pasti kan ada satu orang atau dua orang yang mulai berpikir, kayak gue bikin beda aja deh. Gue bikin konsep deh. Gue bikin apa deh. Dan bagi orang yang terlalu nyaman tidak mau mencari pembedanya, karena lu udah melakukan itu bertahun-tahun dan berhasil, dan bikin lu jadi top one di situ, lu pasti kan udah berpikir ini cara terbaik. Karena ada masanya ketika lu melakukan itu, maksudnya ketika yang lain belum ngiklan, lu ngiklan. Iya, ketika kan, yang lain belum endorse, lu endorse. Iya. Lu terdepan tuh. Terdepan. Berarti kan awalnya gue terdepan tuh. Terdepan. Karena gue sepatu yang biasa-biasa aja, yang awalnya cuma ada di market offline, gue bikin versi online-nya, gue tembak iklan. Berarti kan gue di situ terdepan. Inovatornya gue di situ. Di situ gue bertahun-tahun, tapi kan pasti akan ada orang yang berusaha untuk mendisrupt lagi. Karena sekarang kalau gue bilang tuh, lu nggak ngiklan, lu nggak makan. Iya. Jadi semua orang memang udah mulai, lu mau jual, udah harus ngiklan. Dan ketika ada yang ngiklan, apa bedanya lu sama yang lain? Berarti kan iklan udah bukan lagi jadi edit value dalam bisnis. Benar. Awalnya mungkin tahun pertama yang ngerti dashboard, buka dashboardnya Meta, Facebook pada saat itu mungkin cuma gue. Iya. Mungkin kan 5 tahun berikutnya udah banyak dong. Artinya skill iklan udah mulai sama rata equal. Orang udah mulai mikir lagi. Gue bikin konsep desainnya deh. Gue bikin konsep kontennya yang berbeda. Yang itu yang orang yang seringkali udah berhasil, udah nggak mikir ke situ kan biasanya kan. Gue udah menikmati hasil yang gue tanam, udah panen nih. Gue rasa nyaman ya. Nyaman ya pasti. Nyaman. Sih. Karena lu udah nggak sehaus atau sehungry kayak lu waktu baru mulai ya. Nguliknya. Bener. Terus lu nggak kepepet kayak dulu. Iya, ya. bener banget. Gaya hidup lu udah enak, ya kan? Iya. Dan pastilah bro. Rasa nyaman itu sih. Rasa nyaman bener. Gue sangat relate di sana sih. Iya. Karena menurut gue untuk jujur, untuk gue bisa balik lagi ke titik nol dan punya rasa yang sama kayak dulu, kayaknya nggak akan sama sih. Iya. Kita udah ngitung nih kalau yang udah lama jualan, paling juga dapat segini gitu kan. Capek-capek cuma kayak gini ya kan. Iya. Pengalamannya udah banyak. Iya. Atau rasa ekspektasi udah beda sih. Iya, benar. Gitu. Jadi tapi salah nggak sih kita jadi pedagang? Karena posisi lu kan pedagang waktu itu. Salah nggak sih kita jadi pedagang dan bukan jadi pebisnis atau pemilik brand? Nah, sih menurut gue pilihan hidup ya. Pilihan hidup ya? Gue ngelihat ada om gue seumur hidup jadi pedagang ya happy aja juga. Happy. Maksudnya nggak ada yang mau dikejar gimana juga, dia datang ke toko juga happy aja sampai hari ini gitu. Gue nggak berani menjudge hidupnya dia. Om lu harusnya gini. Branding dong harusnya. Iya, gue bukan hak gue dah. Tapi gue tuh pilihan aja. Kita pilihan lah. Hidup pilihan ya. Pilihan. Tapi gue nggak berani menjudge yang melakukan itu nggak baik. Tapi kalau dari gue merasa wah ada yang salah dengan cara gue memanage usahanya nih. Gue memanage gaya pedagang. Padahal ini Men's Republic pada saat itu mungkin besar sekali ya. Jadi gue merasa ya kita telah untuk berubah.
Karena brand lain juga mendisrupt, market juga mendisrupt itu sendiri. Mulai bikin produk dengan konsepnya, punya desainer sendiri. Gue nggak punya gitu. Jadi akhirnya tahun 2020, 2020, 2021 akhirnya kan kita rebranding ke Republic. Tapi setelah rebranding pun gue juga waktu itu lebih karena kepepet juga sih. Gue berpikir, wah ini nggak bisa bertahan di sepatu aja. Kalau gue lanjutin terus, gue harus punya unit usaha lain. Makanya bikin Basel. Tapi akhirnya waktu Basel take off, gue berpikir apakah gue lanjutin Basel aja bro, yang lagi take off, atau gue kembali lagi ke sepatu Republic. gitu. Karena ini waktu Basel take off duitnya udah ada lagi, apa gue harus kembali lagi ya ke sepatu ya. Nah di situ mungkin titik at the crossroad ya, di persimpangan jalan. Persimpangan. Apakah gue harus melet go label yang udah ada sama diri gue, yang gue udah kasih selama bertahun-tahun. Orang kenalnya lu orang sepatu lah. Iya, kalau gue buka ini bro, aplikasi Get Contact. Iya. Tulisannya Yasa Sepatu gitu. Yasa Sepatu, Yasa Republic. Gue harus melet go ini yang bikin brand yang bikin gue naik lah gitu. Bisa kenal Bro Jonathan, bisa kenal teman-teman hari ini ya karena itu. Atau gue coba untuk membangun lagi dari nol. Sesuatu yang gue juga gak tahu ada kepastiannya bahasa ini berhasil atau enggak kan 4 tahun yang lalu kan. Apakah bisa bikin gue naik lagi atau malah makin flop? Gue juga nggak tahu kan pada titik itu. Cuma di situ yang gue merasa, gue nanya sebenarnya gue mau jalanin yang mana yang lebih ada panggilan hatinya buat gue, callingnya. Kalau kata partner gue, yes, kalau dalam startup kan ada yang suka orang bilangnya product market fit, katanya kan. Lo ini katanya lagi menjalani founder market fit. Wih. Gue bagus juga tuh. Iya artinya sebenarnya yang menjadi calling lo apa? Lo lebih seneng yang mana ngejalaninnya? Akhirnya gue coba nanya lagi bro ke diri gue tahun waktu gue mulai sepatu. Sebenarnya gue mulai sepatu karena apa sih? Apakah gue bener-bener seneng banget sama produknya, gue suka banget, atau bener-bener pada saat itu gue butuh duit, gue kepepet, gue cari apa yang ada di depan mata. Jawabannya itu, gue melihat sepatu itu yang kelihatan di depan mata gue aja. Gitu. Sebagai kendaraannya lu buat kendaraan gue. Survive lah istilahnya. Sedangkan Basel, gue melihat bukan sebagai, ya ada juga gue mulai karena opportunity, karena waktu itu lagi COVID, kepepet, terdesak, butuh duit, ya gue tawarin teman-teman gue jasa iklan. Tapi itu dimulai karena kompetensi bro. Emang punya kompetensi gitu. Lu waktu itu udah melakukan hal ini buat Republic. Iya, selama 7 tahun gue ngiklan sendiri. Gue ngiklan sendiri, gue bikin konten sendiri, gue nge-branding sendiri. Jadi walaupun memang ada based on opportunity, tapi Basel itu lebih mature ya mungkin dimulainya ya. Karena Yasa punya skill, punya kompetensi, seneng ngejalaninnya, ada opportunity-nya. Ya udah gue betting di situ. Tapi itu pun bro, waktu gue bikin Basel, secara unofficial tahun 2021, mulai gue ada ajak 3 temen gue, gue kerjain gratis, kalau ada hasilnya lu bayar ke gue 3 bulan. Tapi gue baru mengakui ke publik, gue bikin Basel itu setahun bro. Kenapa lu diam-diam ya? Malu kan, karena gue merasa. Malu apa itu? Malu, gue merasa gue ini orang sepatu. Kalau gue bikin agency, kesannya gue gagal dong di sepatunya. Ada perasaan itu bro. Malu kan untuk mengakui bahwa hal yang udah kita bangun 6 tahun, 7 tahun, gak lu lanjutin. Dimana orang udah tahu lu karena itu semua. Lu terkenal karena itu. Lu bisa ada di sini karena itu. Kok malah ditinggalin? Jadi gue setahun ada Basel, gue gak ngomong bro. Kalau temen-temen gue ke publik ya, temen-temen tahu. Ke publik gue gak ada ngomong kan di IG gue punya Basel apa ya. Gue jalan aja mandiri. Cuma dari temen ke temen doang. Sampai akhirnya gue bisa melihat go label itu. Gue mulai mikir sebenarnya Yasa itu siapa sih? Kenapa gue harus mengunci diri gue dengan satu usaha Yasa sepatu? Kenapa gue melihat diri gue kecil banget? Padahal labelnya Yasa sebagai manusia itu kan ada banyak bro. Benar. Ada Yasa sebagai pengusaha sepatu. Ada Yasa juga sebagai anak dari orang tua. Suami dari istri gue, bokap dari anak gue, temennya Jonathan. Tapi gue hanya melihat Yasa sebagai manusia, gue hanya melihat satu label, Yasa sepatu. Ini mengunci gue. Dan ketika lu rasa lu gagal di sana,
Gue Ini jadi, mempengaruhi citra iya, diri lu ke semuanya gue ya. merasa satu hidup gue gagal. Padahal gue gagal di sini. Padahal gue sama anak gue baik-baik aja. Gue sama Jonathan teman yang baik-baik aja. Tapi satu ini membuat semua hidup gue gagal merasanya gitu. Oke. Jadi gue merasa nggak fair. Kenapa gue harus mengikuti ego gue dengan satu label itu? Jadi kalau sekarang nih orang nanya ke gue, yes, lu pengennya dikenal sebagai apa? Kan lu nulis buku juga, lu pengusaha juga, Iya. lu juga punya personal branding juga, influencer. Lu lebih senang dikenalnya sebagai apa? Gue bilang terserah. Orang tahu gue sebagai penulis yang suka bikin tulisan di Instagram, nggak apa-apa, gue nggak malu mengatakan itu. Lu ingat gue sebagai pengusaha agensi di Basel, nggak apa-apa juga. Gue nggak mau mengunci diri gue, menaruh kebahagiaan gue di label-label tersebut. Siapa tahu nanti gue jadi model. Siapa Siapa tahu. Siapa siapa tahu ya. gue jadi Camkan apa? ya, menit keberapa nih guys? Gue jadi apa ya? Ya, gue entah gue jadi apa. Misalnya gue punya bikin restoran, gitu, Iya, iya. kayak lu gini. Ya gue akhirnya melihat diri gue, ya gue berkarya di banyak medium aja. Dan sekarang tempat gue berkarya, medium gue yang paling banyak gue dedikasikan waktunya si Basel ini. Jadi yang gue dapat poin pentingnya, jangan sampai satu label itu yang mungkin ada yang menganggap tidak berhasil mempengaruhi identitas diri lu ya. Iya, dan nggak apa-apa menurut gue mengakui Iya. bahwa lu nggak berhasil. Nggak apa-apa juga. Kan ya nggak bisa berhasil di semuanya gitu. Gue jadi kalau ditanya, ya sekarang Republic gimana? Gagal sih kata gue mah. Serius lu bilang gagal? Iya, gue bilang gagal. Gue udah rebranding tapi nggak gue urusin, nggak dijalanin. Ya gue bilang itu gagal menurut gue. Padahal rebranding lu tuh gila-gilaan loh. Iya. Gue sampai gue masih ingat gue, yes, Men's Republic kenapa tutup Iya. gitu ya. Dan mungkin gue rasa banyak banget yang DM lu waktu itu ya. Banget. Yang lu cuekin sengaja supaya lu bangun hype-nya. Bahkan gue Iya. nge DM sih karena waktu itu. Karena kenapa? Ya tunggu tanggal main ini. Dia gak enak bawa sama Udah gue. di setting kan ya. Nah, Ya. maksudnya gini kalau ditanya, Ya. jadi lu masih jalanin nggak? Jalanin, gue masih kirim barang. Tapi kalau ditanya berapa waktu yang Iya. lo dedikasikan ke situ, mungkin 1% gitu. Dan ya gue sekarang melihat ya di depan mata gue yang gue jalanin, yang menanggung kapalnya cukup besar si Basel, gue nggak berani juga meninggalkan ini untuk gue mau fokus lagi ke sepatu ya. Just karena ego pribadi mungkin. Iya, sebenarnya mau gak sih? Mau banget bro. Gue merasa bagaimanapun sepatu itu tuh berjasa dalam hidup gue. Gue bisa hidup sekian lama tuh karena sepatu. Bisa bantu orang tua. Gue bisa merit. Karena sepatu? Iya dong, kan gue baru mulai Basel umur 27. Gue merit 25. Ya semuanya lah. Semua hidup gue sampai tahun 2021 sebelum ada Basel ya karena sepatu hidup gue. Jadi kalau tanya apakah lu masih mau jalanin Republic, mau banget gue. Cuma gue tahu kapasitas gue hari ini gue nggak sanggup jalanin semuanya. Ya gue sekarang jalanin Basel dulu, nggak tahu sampai kapan. Tapi gue seneng, gue masih seneng jalanin sepatu. Gue melihat ini salah satu poin yang mungkin kita bisa sama-sama belajar soal berani untuk pivot terutama di dalam menghadapi perubahan kayak gini. Kan kita lihat kan dari 5 tahun ini lah kita banyak banget perubahan dari gak kenapa-kenapa karena ada COVID kan, habis COVID juga setelah itu ngedropnya juga cepet banget ya. Banyak banget perubahan teman-teman yang dulunya belum jualan online, karena COVID jualan online. Sekarang jualan online baru udah mulai nyaman. Mungkin sekarang fee-nya udah ketinggian ya kan. Yang tadi yang nggak harus nge-live, belajar nge-live, yang harus nggak pakai affiliate karena pakai affiliate. Banyak banget perubahan yang kita sebagai pengusaha, sebagai seller tuh harus hadapin gitu ya. Tapi untuk berani bilang lu gagal di dalam satu poin dan itu sebenarnya udah suatu lompatan besar untuk lu mengambil next step gitu ya. Karena kalau lu nggak mengakui lu gagal, mungkin Basel ini nggak akan ada ya. Iya, bener bro, bener. Gue juga nggak malu mengatakan itu. Jadi kalau tanya, wah ya lu sekarang ngerjain Basel, tapi kan lu kemarin ngurus Republic aja udah nggak kepegang. Nah, udah nggak berani. Gue mau nanya itu nggak enak tuh ya. Gak apa-apa. Iya, cuma apa sih perasaan lu, apa yang ada di balik otak lu ketika lu nggak jawab kayak gitu? Gue jawab dengan jujur aja. Gue nggak bilang enggak kok Republic berhasil bla bla bla. Gak mungkin lah.
ya gue jawab dengan jujur aja bahwa gue udah gak Iya. fokus di publik. uh, gue nggak jalanin lagi brandnya, sekarang gue fokus ke Basel. Iya. Ya gue kasih lihat kerjaan di Basel aja, sebagai jujur aja ini bekerja di Basel yang udah jalan brandnya Hmm. ini. Kalau lu pengen tahu hasil kerjaan kita gimana, ya lu coba aja ngobrol sama brand-brand yang kita pegang, Oke. gimana track recordnya, gimana hasilnya, gimana biasa sekarang ngerjain di Basel, company-nya gimana. Dari situ aja, gue nggak perlu bilang, gue tidak mau juga bro mengglorifikasi kesuksesan masa lalu. Dan hidup dari masa Iya, lalu ya. maksudnya masa gue kan bikin itu udah 10 tahun yang lalu, masa gue masih ngomongin sampai sekarang sih gitu. Ya gue akan bilang itu itu hanya memperkaya POV gue aja. Oke. Gue sebagai agensi punya POV yang mungkin punya punya satu plus nih. Gue pernah ada di posisi lu, gue pernah menjalani brand yang mungkin juga lebih besar dari itu menjadi memperkaya POV gue pada saat gue bikin Basel hari ini. Tapi gue jualan Basel nggak pernah pakai jualan Republic. Gue jualan Basel pure dengan semua track record portofolio kita aja sama 4 tahun ini. Megang brand apa aja, hasilnya gimana, silakan tanya ke brandnya. Itu aja, clear. Jadi jujur menghadapi itu. Gitu. Kadang-kadang kalau gue melihat dari cerita lu itu, gue merasa bahwa kita mungkin kuat di satu hal ya. Hmm, Kayak di Republic kan karena Yasa itu kuat di visionary, mungkin waktu itu juga di nge-ads. hmm, Tapi mungkin lemah di beberapa operasional. hal yang lain. Iya, Ya betul. misalnya beberapa hal yang kita bisa bilang, ini bukan Yasa ya, cuma kan hal lainnya ada operasional, finance, mungkin branding, Iya, mungkin iya, 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 iya. lain-lainnya. Ah, Yang ternyata ilmunya Yasa ini untuk ads ini dibutuhkan untuk melengkapi brand-brand lain. Jadi ketika masuk, brand lain akan cepat naiknya. bagus tuh bro, itunya. Bener Analoginya gak sih bro? bagus. Iya, iya, iya. Karena lu mungkin bukan yang nggak bisa, tapi support system lu di lu tuh nggak kuat gitu. Iya, Jadi benar, waktu benar, lu benar, benar. masuk, brand-brand yang udah punya, tinggal ilmu ads-nya belum ada, lu masuk cepet tuh naiknya. Benar, Dan benar, karena benar, lu udah benar. punya pengalaman ini jadi memperkaya Basel sebagai agency sehingga ketika ada brand lain yang masuk yang punya permasalahan mirip-mirip, lu kan udah punya experience ya, portfolio atau Iya, experience iya, itu iya. jadi lu bisa bantu mereka. Dan ini yang Iya, mahal sih. iya, benar, benar. Dan semakin lama lu di industri ini, pengalaman lu pasti akan semakin kaya. Iya. Gue pernah baca ini bro, ada satu Iya. apa ya kayak diagram, gue lupa ya. Yang tulis kalau nggak salah ini bro, buku Emit, Emit, tau gak bro? Emyth, Emit, Emit. Michael Emit, Jer, emit, emit. Emit, Oke, Michael oke, oke. Gerber. Iya, iya, iya. Dia ada tulis kalau organisasi itu eh, harus ada tiga, Oke, technician, entrepreneur, manager, TEM. oke. Jadi technician tuh orang yang mungkin ya bukan operation, yang ngulik banget ke produk lah, technician. Iya, 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 iya. Entrepreneur tuh yang drive ke depan, visionary, business development. Sama manager yang orang operation banget, orang baik layar yang day to day. Nah, Hmm. gue ngelihat kayaknya diri gue tuh entrepreneur. Tapi ada, bukan entrepreneur, bukannya profesi ya. Maksudnya entrepreneur ada yang perannya sebagai entrepreneur, tapi ada juga entrepreneur yang perannya dia sebagai technician. Oke. Role-nya dia kuatnya di technician. Atau dia entrepreneur, tapi role-nya itu manager. Menarik sih. Gue kalau lihat gue punya bisnis, ada yang kayak gitu tuh model kita bertiga. Gue tahu tuh siapa technician, siapa manager, siapa yang Iya, entrepreneur. uh, Kalau gue lebih entrepreneurnya sih. entrepreneur ya. Nah, Iya. biasanya eh, biasanya entrepreneur itu very visionary, loncat-loncat, baik idea, Iya. tapi biasanya berantakan di day to day Nah, operasional, bosenan eksekusi. gue. Iya. Nah, gue merasa gue juga kuatnya di situ. Jadi pada saat gue memposisikan Basel itu sebagai entrepreneur, sebagai apa namanya drive-nya si brand partner gue, Iya. yang brandingnya mau ke arah mana, marketing, advertisingnya, supaya kita bisa melengkapi itu, segitiga itu. Yang tadi lo bilang, kita Basel melengkapi itu. Menarik, yes, menarik. Oh, Oke, teman-teman, kita bakal lanjut lagi nanti ya setelah part yang ini.
kita akan bahas lebih dalam mengenai step by step teman-teman bikin brand yang berhasil seperti apa. Tapi kalau teman-teman mau, ya teman-teman tinggal join aja membership, karena kita akan bahas lebih dalam mengenai cara branding yang bagus dari Yasa, dari owner dari agensi Basel di video berikutnya. Jadi jangan sampai teman-teman ketinggalan. Teman-teman gabung join membership karena banyak video-video daging di sana. Dan buat teman-teman yang belum dapat bukunya, ya teman-teman bisa dapetin yang versi tanda tangan. Nanti tinggal klik link di bio aja, ya. Atau teman-teman tinggal klik. Tadi saya udah sambungin ke Shopee-nya Om Botak. Teman-teman di sana ke toko buku bisnis, jual buku ori, beli buku yang ori. Beli buku yang ori, teman-teman ya. Thank you. Kita akan jumpa di next video.